Indonesia RRI Pro 1. Iya, Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat berakhir pekan, Pak Joko. Akhir pekannya bersama RRI ya. Terima kasih. Oke, Pak Joko, ini apakah terjadi lonjakan kasus di trimester kedua ini sampai dengan Juli 2022 ini, Pak Joko? Kalau sampai dengan bulan Juli ini kita pengunjung total 55.000. 55.000 ya. Dua pengunjung dengan wisatawan Nusantara sebanyak wisatawan Nusantaranya sebanyak 53.570, kemudian wisatawan mancanegara 1.492. Oke, baik. Ini sebelum pandemi data seperti ini berada di angka ini, apakah angka yang biasa-biasa saja atau normal atau bagaimana ini, Pak Joko? Mengingat kita kemarin pandemi COVID-19 ya, jadi banyak sekali pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Nah, dengan data yang tadi sudah dipaparkan, apakah ini merupakan angka yang biasa, yang normal saja, sudah kembali normal atau seperti apa nih, Pak Joko? Ya, ini kondisinya sudah mulai membaik ini, Mbak. Karena kalau tahun kemarin, tahun 2021, Ya. sampai di bulan Juli jumlah pengunjung hanya 18.500. Oh, 18.000. Tahun lalu ya? Tahun lalu, Ya. Pak? Dan itu tahun kemarin kita kan ada penutupan di 2 bulan Februari sama di bulan Juli itu. Nah, kemudian yang untuk tahun kemarin jumlah pengunjung sampai di bulan Juli itu 18.400. Kemudian mancanegaranya yang hanya 112. Oke. Itu sampai bulan Juli. Nah, ini yang menggembirakan ini, Mbak. Jadi sampai saat ini wisatawan mancanegara kan kita 1.492. Sedangkan sebentar, wisatawan mancanegara 849, sedangkan tahun kemarin itu sampai Desember hanya 181. Jadi ini informasi yang sangat menggembirakan. Dengan mulainya dengan berakhirnya pandemi, wisatawan sudah banyak berkunjung ke Indonesia, baik itu yang lokal utamanya mancanegara. Oke, jadi jumlah kunjungan ini cukup banyak begitu ya untuk bulan Juli. Mungkin karena liburan begitu, Pak Joko ya? Ya kan, peak season di Eropa kan begitu. Jadi mulai bulan Juli nanti sampai September itu kunjungan meningkat di Indonesia ya, utama. Kalimutu juga punya terdampak itu. Jadi kunjungan rata-rata kalau tidak pandemi itu Juli itu udah mulai naik. Juli atau September nanti mulai menurun lagi. Jadi ini sudah boleh dibilang sudah di angka normal begitu ya, standar begitu, Pak Joko ya? Dan kita bisa mencapai seperti tahun 2019 ya. Amin. Dan sebelumnya. Oke, baik. Pak Joko, kemarin ini kan sempat ada pembatasan ya, dan sampai ditutup begitu ya tempat-tempat wisata termasuk Taman Nasional Kelimutu ini. Tetapi puji Tuhan sampai saat ini sudah terjadi pelonggaran dan bahkan sudah tidak ada lagi pelarangan-pelarangan yang ketat begitu ya, sehingga jumlah pengunjungnya ini sudah mulai ada peningkatan. Nah, ini apakah ada yang berbeda pasca kasus corona ini yang sempat mencekam kemarin begitu, Pak Joko? Apakah ada yang berbeda begitu dengan penataan pelayanan yang ada di Taman Nasional Komodo, Pak Joko? Taman Nasional Kelimutu, Mbak. Oh ya, iya benar. Taman Nasional Kelimutu. Jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan itu tetap. Cuman dari segi pelayanan di lapangan kita sudah memberikan beberapa kelonggaran, tapi di pintu masuk tetap kita kontrol itu cuci tangan, kemudian catat pengunjung, kemudian kita informasikan untuk selalu menggunakan masker. Tapi kalau pas di tempat-tempat yang berkumpul, tapi kalau ketika teman-teman atau pengunjung itu posisi longgar dan tidak berjebol-jebol, ya kita upayakan bisa untuk membuka masker seperti arahan Bapak Presiden kan, di tempat bisa membuka masker kecuali di ruangan tertutup. Gitu. Oke, jadi dengan penataan-penataan sampai dengan saat ini masih seperti tahun-tahun lalu ya? Belum ada yang baru begitu?
Yang baru konteksnya kan apa namanya, kita pelayanan untuk bagaimana pengunjung ini tidak membuang sampah sembarangan, kemudian botol-botol air itu, jadi ada fasilitas yang kita berikan ke pengunjung, air minum. Jadi, pengunjung bisa mengisi air minum, isi ulang air minum itu kalau dari rumah membawa tumbler, itu bisa ngisi ulang di pos, di loket itu seberangnya loket, dan juga di areal parkir. Jadi itu bisa, konteksnya kan dalam rangka meminimalisir sampah yang dibuang oleh masyarakat atau pengunjung, kadang begitu. Oke, menjaga kebersihan ya. Betul. Oke, baik. Pak Joko, ini bagaimana dengan harga tiket nih? Apakah masih dengan membeli tiket secara online ataukah sudah tidak berlaku lagi nih Pak Joko? Bisa dua-duanya, Mbak. Jadi Bisa dua-duanya. pengunjung yang tidak sempat beli online, booking online bisa membeli di loket. Tapi kita sarankan tetap menggunakan booking online itu. Biar mempermudah pengunjung kan. Ya. Tidak terlalu buru-buru itu. Oke, dan jam kunjungan yang paling banyak dikunjungi itu kisaran di jam berapa itu Pak Joko untuk ke Taman Nasional Kelimutu? Kalau jam itu relatif ya, utamanya ya tergantung pengunjungnya. Pengunjung yang mengejar sunrise juga berangkat pagi itu, utamanya bisa Taman Negara itu banyak kan mengejar yang pagi. Kemudian nanti sampai jam berapa, jam 10 itu masih ramai. Nah nanti sore sudah mulai sepi, jam ke atas sudah mulai sepi. Ini boleh tahu ini kenapa mesti harus pagi-pagi begitu ya Pak Joko untuk ke Taman Nasional? Karena kebanyakan seperti itu ya informasi yang kita dengarkan. Oh ya harus pagi-pagi ke Danau Kelimutu begitu. Ini alasannya sebenarnya seperti apa nih Pak Joko? Mungkin bisa digambarkan kepada pendengar RRI ya, ataupun orang-orang luar yang ingin mengunjungi Danau Kelimutu bisa tahu ini Pak Joko. Apa sih yang menarik di pagi-pagi itu? Ya pengunjung itu kan pengen melihat melihat sunrise, sunrise. Nah itu kan pagi mereka berangkat setelah subuh dari parkir itu menuju ke atas. Dan dengan jarak tempuh yang tidak terlalu lama kan sekitar 30 menit, dan itu sensasinya pengunjung bisa melihat sunrise di atas atau matahari terbit di atas danau, itu yang sangat menakjubkan bagi pengunjung, dan itu pengalaman yang sangat besar, saya pikir itu. Kemudian yang setelah itu nanti sampai jam 9 atau jam 8 mungkin ya, pengunjung selain menikmati udara segar dan panorama yang indah itu, ketika turun masih bisa menikmati suara-suara burung yang ada di panjang jalan itu. Ini sangat pengalaman, saya pikir pengalaman yang sangat menarik dan menarik dan menyenangkan untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain ketika pengunjung sudah menikmati dan merasakan bagaimana keindahan panorama Kelimutu, baik itu alamnya maupun Oke, dan Pak Joko, apakah masih tertinggi di hari Sabtu dan juga hari Minggu untuk kunjungan wisatawan ini ke sana? Kalau wisatawan Nusantara memang rata-rata Sabtu Minggu itu, tapi kalau mancanegara tidak bisa dihitung dari Sabtu Minggu, pasti ramai pengunjung wisatawan mancanegara, nggak bisa karena mereka kan biasanya punya jadwal turnya kan dari travel agentnya. Oke. Nah target ini sampai dengan akhir tahun jumlah kunjungan untuk target dari Taman Nasional Kelimutu ini berapa banyak ini Pak Joko? Mungkin bisa diinformasikan ya. Sekitar 90.000 ini Mbak. 90.000 ya target jumlah pengunjung total untuk tahun 2022 begitu? Mudah-mudahan tercapai. Oke. Optimis bahwa nanti ini tinggal beberapa bulan lagi ya, tinggal 6 bulan ke depan ini. Optimis bahwa bisa mencapai target itu Pak Joko? Mudah-mudahan bisa tercapai kan. Amin ya. Ini kan bulan Agustus, September, sekarang sudah 55.000, tinggal 40.000 nanti puncaknya lagi wisatawan Nusantara biasanya di bulan Desember ya. Ya. Oke, baik Pak Joko, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Salam sehat, salam tangguh, selamat menikmati akhir pekannya di hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.
Radio Republik Indonesia RRI Pro